Lagi-lagi, drama mengejutkan mewarnai sidang proses perceraian Risty Tagor dan Stuart Collin. Ya, setelah sempat kecewa dengan ketidakhadiran Stuart pada sidang cerai mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan 2 minggu lalu, kemarin giliran Risty yang tidak hadir, sehingga absen bertemu dengan Stuart yang hadir pasca sakit dan menjalani operasi dengan mengutas pemandangan baru. Karena rupanya, Stuart hadir membawa pengacara baru menggantikan Ferry Erickson pengacara lamanya. Uniknya penggantian pengacara ini pula yang konon membuat sidang gugatan cerai Risty berlangsung alot sehingga menuai insiden skorsing yang sempat membuat Stuart keluar dari ruangan sidang seperti berikut ini. Lagi skor dulu sementara karena ada perbedaan mengenai agenda hari ini, di mana pihak mereka beranggapan agenda hari ini adalah kesimpulan. Kalau menurut kami adalah bukti akhir yang akan disampaikan STU. Namanya kesimpulan itu kan dia sifatnya tidak wajib. Barang siapa yang mau melaksanakan haknya silakan. Tapi STU tetap mau melaksanakan haknya untuk melakukan menjawab kesimpulan secara tertulis. Langkah pertama yang kita sepakati sama majelis adalah diadakan sekali lagi pertemuan antara klien kami dengan pihak Risty. Ada sekali lagi pertemuan sebelum konklusi minggu depan, seperti itu dia. Setelah itu baru hari-hari terserah mereka, kita siap. Katanya hari ini kita langsung merapat ke sana, kita merapat, besok silakan. Yang penting belum lewat 1 minggu. Ya agak kecewa saya, cuma biar bagaimanapun kan semua keputusan majelis hakim yang ambil ya. Jadi kita suka tidak suka, setuju tidak setuju harus mengikuti. Langkah Stuart yang tiba-tiba saja mengganti pengacara itu pun sontak mendulang teka-teki baru. Pasalnya jika Stuart menyatakan dirinya tidak memiliki masalah dengan Ferry Erickson sang pengacara lama, tapi mengapa Stuart mengganti pengacaranya di tengah proses sidang cerai? Ada apa dengan Stuart? Jawaban yang diurai Ferry Erickson yang khusus melakukan telewicara dengan tim Hotshot karena tengah berada di Medan, Sumatera Utara pun mengejutkan. Saya dengan pengacara saya yang lama tidak ada masalah sama sekali gitu. Dan yang tadi tidak disampaikan itu bukan pengacara saya, tapi Mbak Ina. Gitu. Jadi saya sampaikan lewat pengacara saya, tolong sampaikan ke Mbak Ina. Mbak Ina tolong sampaikan ke Risty. Jangan blok nomor saya biar saya leluasa untuk komunikasi dengan Risty buat anak. Karena saya komunikasi dengan dia sulit, saya udah menyampaikan lewat pengacara yang dulu, tolong disampaikan ke pengacara dia. Saya bilang, tolong jangan blok nomor saya gitu. Karena nomor saya semuanya diblok. Kalau alasan STU tadi, saya dengar yang pertama katanya disuruh keluarganya ganti pengacara. Terus juga tadi saya dengar kan penyerahan barang bukti itu ada yang tidak ada aslinya, artinya ada fotokopi yang di nasehel ya, yang nasehel itu kayak di leges ya. Ketika kita tanya aslinya kemana, STU menjawab katanya itu dihilangkan oleh pengacara lamanya. Bang Erickson, ini mengenai abang menghilangkan bukti sehingga abang nggak dipakai lagi Mas Stuart, gimana bang? Konfirmasi ya bang? Nggak ada ngilangin barang bukti. Jadi waktu persidangan waktu itu kan nggak jadi. Jadi surat-surat itu nggak ada yang hilang. Dia ambil datang sendiri ke rumah saya lagi di Medan. Toh dia nggak ada yang barang yang hilang tuh, ngawur aja itu. Oke. Lalu alasan sebenarnya abang dihentikan menjadi kuasa hukumnya Stuart itu kenapa sih bang? Ya karena begini, semua yang saya sampaikan ke media ya, masyarakat ramai itu semua dapat saya pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena semua omongan dari si Stuart itu benar adanya sehingga saya sampaikan ke publik gitu loh. Nah setelah saya klarifikasi ke Stuart, dia bilang, waduh bang saya minta maaf bang, saya hilaf katanya seperti itu. Karena Risty kan bilang ini kan klarifikasi ke Stuart kan, katanya pengacara kamu bilang seperti ini. Enggak tuh, nah itu saya marah di situ. Yang tentang Alphard itu bang ya? Kenapa? Yang tentang mobil Alphard, mobil rumah sakit. Iya semuanya, pokoknya semuanya yang saya sampaikan itu. Benarkah Stuart Collin telah berbohong demi menggeser pengacara lamanya dengan pengacara baru? Entahlah, yang jelas meski telah berganti pengacara, namun agenda Stuart tetaplah sama, yaitu tidak akan pernah memenuhi persyaratan Risty Tagor meminta maaf di hadapan umum jika ingin bertemu dengan putranya Arkana Raffi Bisyari. Justru dia ke kantor saya itu akan menyelesaikan persoalan anak. Itu aja dulu ya. Kapan bang?
Makanya tunggu dulu, setelah pertemuan memang tidak ada titik temu, maka baru kita lakukan. Sekarang logikanya deh, sesama umat manusia itu harus menjaga silaturahmi. Ini bapak sama anak diputus ya gimana gitu maksudnya. Gue disuruh kalau mau ketemu anak harus pakai syarat, ngomong di depanin media, buat gue nggak masuk akal. Dan sekarang malah dibalikin, kalau gue nggak mau ketemu anak, jadi kayak gimana gitu ya, gue kayak bingung ini apa, kayak bola kok ini diputer-puter gitu. Saya pasti maafin, mana yang minta maafnya di mana? Ayo sini ngomong baik-baik gitu loh. Sebagai laki-laki jadi jangan cuma orang di depan, ayo masuk gitu loh. Jangan cuma ngomong lewat pengacara, ayo sini kita hadapin sama-sama. Saya juga nggak akan marah, saya nggak akan emosi, saya nggak akan gimana-gimana kok gitu. Lagian saya udah nyiapin kok, pasti anaknya boleh ketemu. Minta maaf kalau terlambat mau ngazanin. Sebenarnya azan itu kan bukan sesuatu yang wajib ya Mbak. Kalau orang nggak gimana-gimana dengan etiket yang baik, kayaknya persyaratan saya nggak terlalu berat. Saya nggak minta uang, saya nggak minta waktu, saya nggak minta apa-apa gitu. Saya cuma minta permintaan maaf yang tulus atas apa yang sudah dia lakukan kepada saya dan keluarga besar saya. Sama-sama kekeh tidak mau mundur. Jika Risti tetap memberikan syarat, Stuart pun mulai mengambil tindakan mengejutkan. Pasalnya dengan pengacara barunya, Stuart siap menempuh jalur hukum untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Mungkinkah ini sinyal bahwa proses perceraian Risti dan Stuart bakal kian mendulang seteru tegang babak baru perebutan hak asuh anak? Kami sudah menyiapkan langkah-langkah mengambil hak asuh anak, mengambil langkah-langkah ke pihak-pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwasanya Steve itu punya hak atas anaknya, seperti itu dia. Ya, saya mau dikasih kewenangan untuk sebebas-bebas untuk bertemu dengan anak. Saya mau ada surat ya Bang ya? Ada perjanjian. Ada perjanjian dan saya mau ya namanya itu ya dirubah gitu. Siapa? Saya maunya Anakin Ariesta Turner. No, never. Nggak akan. Saya nggak akan kasih izin. Saya nenteng dia selama 9 bulan sendirian dan Udah keluar mau dibawa. enggak lah. It's not gonna happen, Stuart. Silakan aja, kita tunggu mau pidanain gimana. Pasal apa saya tanya? Apa yang mau dipidanain? Itu yang saya tanya. Jadi jangan terlalu dibikin berbelit-belit seakan-akan tuh anak dikuasain Risti, dia nggak bisa jenguk gitu-gitu. Nggak seperti itu. Risti bukan tipe perempuan yang gimana tuh, buktinya Arsen aja sekarang sama bapaknya Rifki Bawel, anytime tuh si Rifki mau lihat boleh-boleh aja, nggak dihalang-halangin karena memang itu haknya anak untuk ketemu bapaknya. Film adalah produk bernilai ekonomi dan budaya. Dengan didukung berbagai faktor, maka sebuah film akan disaksikan oleh banyak penonton sehingga mencapai angka box office. Lewat film itu, penonton akan mengapresiasi nilai yang disampaikan sang kreator dan menjadi nilai massal sebagai potret budaya pada zamannya. Saksikan Indonesian Box Office Movie Award hanya di SCTV. Nasyid asal Kuwait bernama Humud Al-Qudair yang sedang naik daun kemarin tiba di Jakarta untuk menjalani sejumlah promo di Indonesia selama 1 minggu. Nah, seperti apakah histerianya para penggemar menyambut kedatangan Humud di bandara? Simak berita lengkapnya yang akan kami rangkai dengan kabar terbaru dari film Comic 8 Casino Kings Part 2 usai jeda pariwara berikut ini.